Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ibu Nopinda dan 3 rekan teman saya yaitu Cynthia Oktarina, Zaskia Herawati, dan Tia Febriani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perbandingan antara penelitian kualitatif, kuantitatif, R&D, mixing, dan library. Berikut penjelasannya. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, perbedaannya yang pertama terkait dengan kaidah. Kuantitatif lebih bersifat positifis, kemudian eksperimen dan menggunakan uji statistik. Sedangkan kualitatif bersifat interpretif, penguraian, serta data verbal. Pada konsep utama, data kuantitatif lebih memiliki variabel operasional, hipotesis, kebolehpercayaan, kemudian kesalahan dan signifikansi. Kemudian kalau kualitatif memiliki makna, esai, pemahaman, pembentukan fenomena, konteks, serta triangulasi. Pada bidang kajian, kuantitatif memiliki ciri yaitu sains murni, engineering, kemudian perindustrian, psikologi, sains politik, ekonomi, serta pendidikan. Namun pada penelitian kualitatif, bidang kajiannya meliputi antropologi, sejarah, sosiologi, kemasyarakatan, dan linguistik. Penelitian kuantitatif dan kualitatif memiliki tujuan yang berbeda. Kalau kuantitatif lebih menguji teori, kemudian membangun fakta, menunjukkan perbedaan, menunjukkan hubungan, meramal tingkah laku, serta menerangkan kejadian secara statistik. Sedangkan kalau kualitatif, itu tujuannya lebih melengkapkan teori, meningkatkan kepahaman, menguraikan kenyataan, menyatakan kejadian yang sebenarnya, menerangkan kejadian secara verbal. Kemudian dari desain penelitian, kalau kuantitatif lebih eksperimen, kemudian wawancara berstruktur, observasi berstruktur. Kalau yang kualitatif lebih observasi peserta, serta wawancara yang tidak terstruktur. Untuk penelitian kuantitatif memiliki sampel dengan ukuran yang besar, kemudian kaidah probability sampling, kemudian pemilihan acak, kumpulan kawalan, serta berlapis. Sedangkan kualitatif sampelnya berukuran kecil, kemudian menggunakan teknik non-probability sampling, dan yang terakhir yaitu pemilihan bertujuan atau purposive sampling. Dari ciri data, penelitian kuantitatif itu bersifat kuantitas, merupakan bilangan angka, terdapat pengukuran statistik. Kemudian kualitatif itu datanya berupa penguraian deskriptif, nota pandangan, catatan verbal, rekaman observasi atau wawancara, serta informasi dari bahan dokumentasi. Untuk format instrumen dalam memungut data, penelitian kuantitatif memiliki sifat formal, spesifik, terstruktur, telah ditetapkan, serta menggunakan skala. Berbeda halnya dengan penelitian kualitatif, memiliki format instrumen tidak formal dan lebih bebas, kemudian tidak berstruktur, serta tidak ditetapkan. Item dalam instrumen penelitian. Di penelitian kuantitatif memiliki jumlah atau bilangan item yang banyak, mempunyai cadangan jawaban untuk dipilih atau kuesioner. Sedangkan kualitatif itu memiliki jumlah bilangan item yang sedikit dan tidak mempunyai cadangan jawaban. Selanjutnya yaitu penelitian campuran atau mixed. Penelitian campuran merupakan pendekatan baru dalam penelitian. Meskipun beberapa peneliti menyatakan bahwa metode penelitian ini bukanlah merupakan pendekatan baru dalam penelitian, hal ini disebabkan banyak peneliti yang telah melakukan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama dalam satu penelitian yang sama. Selanjutnya yaitu kelebihan metode penelitian campuran. Penelitian campuran merupakan jenis pendekatan atau paradigma penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif dalam satu bidang penelitian tertentu. Jika dalam penelitian ini, apakah penelitian menggabungkan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai data utama, sedangkan data penelitian kuantitatif sebagai data pendukung? Jika demikian, maka penelitian ini disebut penelitian explanatory research design atau sebaliknya data penelitian kualitatif sebagai data utama, sedangkan data penelitian kualitatif sebagai data pendukung. Jika demikian, maka penelitian ini disebut dengan
exploratory research design, atau malah terserah dari mana mulainya, dan ini disebut sebagai penelitian embedded. Selanjutnya yaitu kekurangan metode penelitian campuran. Yang pertama yaitu dalam prakteknya, peneliti dapat kurang ketat menerapkan prosedur-prosedur yang ada sehingga data yang diperolehnya dipertanyakan. Yang kedua, dibutuhkan pengetahuan prasyarat yang baik dan mendalam terkait dengan metode kuantitatif serta kualitatif karena keduanya digunakan dalam satu penelitian. Yang ketiga, diperlukan pengambilan banyak data dalam penelitiannya. Yang keempat, menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam proses penelitiannya. Selanjutnya yaitu penelitian Research and Development atau R&D. R&D ini sendiri adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. Dalam program yang lebih ketat dari R&D, siklus ini diulang sampai bidang data uji menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan perilaku didefinisikan. Mengapa sih kita memilih pendekatan penelitian secara risk and development atau R&D? Penelitian ini intinya adalah bahwa penelitian tersebut dilakukan untuk mengembangkan produk penelitian sebelumnya secara berkelanjutan, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan yang ideal sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, air yang kita minum dulunya berasal dari gelas mudah pecah dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya berganti menjadi air botol mineral. Karena kurang praktis dan efisien, maka air botol mineral dibuat bervariasi, ada yang kecil, sedang, dan besar. Begitu juga dulu orang menulis pakai batu grip berganti dengan memakai papan tulis dan kapur. Papan tulis hitam atau blackboard berganti papan tulis putih dan pakai spidol. Mengingat menulis pakai spidol tangan jadi kotor, akhirnya pakai OHP. Cuma pakai OHP ini capek menulis bahan ajar terus di slide. Akhirnya lahirlah InFocus menggunakan laptop. Itu contoh dari penelitian Risk and Development atau R&D. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini yaitu pertama kelebihannya, yang pertama mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atau suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Yang kedua, mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan validasi ahli. Yang ketiga, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Yang keempat, merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari R&D. Yang pertama, pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena produser yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua, tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian R&D ditunjukkan untuk memecahkan masalah here and now dan dibuat berdasar sampel atau spesifik, bukan populasinya. Dan ketiga, penelitian R&D memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Selanjutnya yaitu mengenai penelitian kepustakaan atau library research. Yang selanjutnya yaitu penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan bisa dikatakan sebagai metode penelitian di mana dalam proses pencarian, pengumpulan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan dengan beragam topik yang diperlukan, baik pendidikan, sosial kebudayaan, dan lainnya. Namun yang pasti, penelitian ini dapat dilakukan di perpustakaan atau di tempat lain selama ada sumber bacaan yang relevan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublish. Kelebihan dan kekurangan penelitian kepustakaan yaitu yang pertama kelebihan,
yaitu yang pertama, tersedianya berbagai macam bahan referensi untuk digunakan dalam penelitian dengan metode pustaka. Yang kedua, semua topik sudah dikategorikan dalam penelitian dengan metode studi pustaka. Yang ketiga, mudahnya menemukan bahan penelitian yang dicari dalam penelitian dengan metode pustaka. Yang keempat, tersedianya pustakawan untuk memberikan bantuan dalam penelitian dengan metode pustaka. Yang kelima, penelitian dengan metode pustaka mudah meningkatkan fokus dengan tersedianya lingkungan yang cukup. Yang keenam, bagi sebagian orang, penelitian dengan metode pustaka bisa membantu seorang peneliti untuk sementara menjauh dari rutinitas di rumah atau di tempat kerja. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, penelitian dengan metode ini bisa membantu seseorang peneliti untuk menghindari gangguan yang berpotensi muncul dibanding metode penelitian lain. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama yaitu penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka ini tidak cepat untuk diterima, dicerna, dicermati. Yang kedua, beberapa buku sebagai sumber referensi mungkin sudah usang atau tidak update karena merupakan terbitan lama. Yang ketiga, sebagai pustakawan, perpustakaan mungkin memerlukan waktu untuk menemukan buku yang menjadi sumber referensi. Yang keempat, kadangkala penelitian menemukan perpustakaan yang telah kehilangan buku atau informasi yang diperlukan karena terbatasan jumlah buku atau karena telah diambil oleh orang lain atau telah kehilangan ditempatkan. Yang kelima, kadangkala penelitian menemukan perpustakaan yang ternyata telah ditutup karena masalah inefisiensi. Sistematika penyusunan penelitian kuantitatif. Itu A bagian awal, berisi halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar lainnya. Selanjutnya itu B bagian inti, berisi bab 1 pendahuluan, ada A latar belakang masalah, B rumusan masalah, C tujuan dan manfaat penelitian, D asumsi penelitian jika diperlukan, E ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, F definisi istilah atau definisi operasional. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka berisi kajian variabel penelitian, yaitu A teori atau konsep 1, B teori atau konsep 2, C dan seterusnya sesuai dengan teori atau konsep yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.